Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Aku selalu menyangka pada saat kematianku tiba, akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua. Namun air laut akan naik dan merayap menutupi bumi. Manusia dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan besar. Ternyata itu hanya ilusi. Kematianku tak lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya, atau seperti saat listrik mendadak mati. Hening, begitu sunyi, begitu sepi, aku tak relevan lagi. Aku laut, biru laut Wibisana, seorang mahasiswa sastra Inggris UGM serta aktivis Winatra. Winatra merupakan organisasi yang berisi sekumpulan mahasiswa yang aktif dan kritis dengan satu tujuan utama, yaitu melawan berbagai aksi untuk melawan pemerintah dengan membela hak rakyat. Ini kisahku. Aku akan bercerita kepada dunia dari dasar laut yang gelap tentang perjuangan, persahabatan, kekejaman, kebengisan, kehilangan, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Dia bilang mengalir saja. Kita sudah sampai, teman-teman. Kalau dari petunjuk sih, memang benar rumah kosong ini yang dimaksud. Yaudah, ayo teman-teman, yuk kita periksa dulu yuk. Pintunya terbuat dari kayu jati ya. Ruangan ini cukup besar juga ya. Kita bisa gunakan ruangan ini sebagai ruangan berdiskusi. Gelar tikar saja. Aku rasa kita ambil saja laut. 6 juta per tahun jauh lebih murah daripada kau muncul. Bentar, tempat ini busuk. Ini kita cari tempat yang lain saja. Belum rumah ini banyak yang harus kita renovasi. Dan kita tidak punya banyak dana sebesar itu untuk merenovasi rumah ini. Belum julukan rumah ini dari warga sekitar. Julukan apa, Gal? Rumah hantu. Hanya kamar mandi, dinding, dan dapur yang akan memerlukan biaya yang lebih besar. Kamar mandi, toilet, dan dapur semua. Soal tembok jangan dicat dulu. Aku punya ide lain. Bagaimana kita bisa mengumpulkan dana sebanyak itu, sedangkan kita harus merenovasi dan mengecat tembok-tembok yang sudah pudar ini. Belum lagi kita harus membersihkan kamar mandi yang berantakan ini. Bagaimana cara kita menyampaikan informasi kepada kawan-kawan bahwa diskusi dan sekretariat mahasiswa Winatra sudah pindah ke tengah desa Tete? Soal perbaikan serahkan saja pada aku dan Suno. Kau tak perlu pusing. Masalah desa itu bagus, karena itu menyebabkan rumah ini menjadi jauh lebih murah. Soal jarak dan perutan harap, itu kelebihannya. Karena rumah hantu ini tempat tersembunyi. Kita akan aman. Rasanya para lalat itu akan sulit menemukan desa ini. Kita bebas mendiskusikan buku siapa saja, apakah Longlow atau Ben Anderson, atau bahkan karya novel Pak Pramudia Anantatur. Akan menghirup udara bebas ini. Kita sudah sampai. Seriusan ini tempatnya? Kok seram sih? Ya sudah sih, masuk dulu saja. Laut, perkenalkan ini ada
Cika Tambunan dan Mawar mereka yang akan membantu kita untuk menghias tembok ini. Laut. Cika, Mawar. Hai, nama aku Anjani. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Laut, namanya biru laut. Laut, kembalikan tangan Anjani ke pemiliknya. Oh iya, maaf. Sudah, ayo kita lanjutkan bersih-bersih rumah ini. Kerjamu bagus dan rapi juga. Dan soal Anjani, kau tak akan bisa memperolehnya dengan bersembunyi. Kau harus menghampirinya dan menggenggam tangannya tanpa harus melepasnya lagi. Asu. Jadi teman-teman, lewat buku ini kita sebagai pemuda bisa mempunyai peluang dan usaha. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan sejarah versi pemerintah yang telah diperoleh dari SD hingga ke perguruan tinggi? Lalu bagaimana yang telah mengambil jurusan sastra sejarah? Salah satu tujuan diskusi dan kelas-kelas pemikiran politik dan filsafat agar kita bisa membaca dan mendiskusikan hasil bacaan. Alternatif itulah salah satu alasan terbentuknya kelompok studi Winatra untuk mendiskusikan berbagai pemikiran alternatif guna melawan doktrin pemerintah yang sudah dijejalkan kepada kita sejak masa Orde Baru berkuasa. Mungkin dari Tama ada yang mau ditambahkan? Diskusi itu penting, bergelar pemikiran itu wajib. Tapi suatu saat kita harus bergerak. Tak cukup hanya berduel kalimat di sini. Kita adalah generasi yang harus bergerak, bukan hanya mendiskusikan undang-undang yang mengekang kita selama puluhan tahun di bawah tekanan satu jempol. Bicaralah Naratama, jangan hanya menggerutu saja. Saya hanya pesimis kawan-kawan. Kita yang mendiskusikan karya Pak Pram saja sudah dipenjara. Bagaimana kita bisa berharap Tapol dan keluarganya mendapatkan keadilan, rehabilitasi nama, dan pemulihan jiwa? Itu pertanyaan kita semua, Tama. Itulah sebabnya kita semua di sini berkumpul, berdiskusi, mendata, dan melawan sejarah palsu buatan pemerintah. Mengapa aku kurang percaya apa yang dikatakan oleh Tama? Maksudmu tak percaya? Bagaimana, Gal? Maksud Gala, Tama itu terlalu berapi-api. Ada yang aneh di balik api itu. Mas Laut, Iya, ini Mas Laut. Mas sibuk apa sih? Sudah 3 bulan loh Mas Laut gak pulang ke rumah. Aku sibuk kuliah, Dek. Banyak tugas yang harus kuselesaikan. Ibu dan bapak selalu menunggu Mas pulang loh. Tega banget sih. Ya, akhir pekan ini aku akan pulang ke rumah. Kalau akhir pekan ini juga Mas gak pulang, kami akan datang ke Jogja. Mungkin sebaiknya aku harus pulang. Sudah lama juga aku tidak merasakan masakan ibuku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, keluarga kita sudah berkumpul lagi. Ayo sini Ut, Maluno udah nyiapin makanan buat lo. Ya Pak, lalu ke dapur dulu ya Pak ya. Iya. Bu. Kemana aja dah lu Tong? Saban hari kagak pulang-pulang. Maafin laut ya Bu ya.
Kita kangen suasana begini. Ulun noh nungguin baik, semua amat dah. Udah sini cicipin dulu nih masakan mak lu nih. Bawang gorengnya gak lama dimasukin ya, Bu ya? Oh iya. Lu sibuk apaan dah sampai kagak sempet pulang ke Ciputat? Ujian sama tugas esai, Bu. Ujian mata lo? Ya kira gue nggak tahu apa? Lu jarang ada di kosan, ngayap mulu lu. Jadi gimana Pak? Jabatan baru Bapak sebagai wakil pimpinan redaksi Harian Jakarta. Ya, para pemimpin redaksi tampaknya tidak betah menghadapi para pejabat, apalagi para menteri. Jadi ya terpaksa Bapak sebagai wakilnya menghadiri semua pertemuan tersebut. Pernah sewaktu-waktu Pak Menteri bilang, saya mendengar ada 3 media yang mempekerjakan tahanan SPKI dan merupakan peraturan dalam negeri yang berupa bersih diri dan bersih lingkungan. Terus Bapak jawab apa? Bapak cuma bilang, untuk orang semua, teman-teman kita juga, mereka sudah menjalani hukuman, itu pun tanpa pengadilan. Sama kayak kita semua, mereka juga butuh kerja, sama nyari duit. Jadi pemimpin redaksi lain Pak. Iya. Tapi Babeh dengar dari berita harian Solo, ada sekelompok pemuda secara diam-diam membuat kelompok perlawanan. Maksudnya mencari perlawanan gimana, Beh? Lu kagak ikut-ikutan kan, Tong? Tenang aja, Mak. Laut juga belajar dengan benar kok. Biar nih kuliah cepet kelar. Kita berdiskusi supaya kita bisa belajar dengan kritis. Kita tidak hanya bisa menelan informasi yang dilontarkan oleh pemerintah kepada kita. Mereka itu membuat sejarah palsu. Kita harus mencari kebenarannya. Kita tidak bisa hanya diam saja agar kita bisa aman. Maksud lu mencari kebenaran gimana, Tong? Udah, Mak, tenang aja. Gak usah dipikirin. Bye-bye dah lu. Babeh keingetan nasib aktivis di Solo yang ditangkap karena membahas buku karya Pak Pram. Siap, Pak. Bu. Jadi begini Pak, maksud dan tujuan kedatangan kami di sini untuk melaksanakan aksi tanam jagung. Karena mendengar berita-berita konflik belakangan ini di desa Belambunan, bahwasannya pertanian mereka akan direbut paksa oleh para militer untuk latihan mereka. Jadi, apakah boleh Pak kami menginap di beberapa rumah petani? Ya, silakan. Jadi kita akan melaksanakannya setelah pada sholat subuh, Pak. Aksi tanam jagung Belambunan merupakan salah satu peristiwa yang tak akan pernah terlupakan. Lahan pertanian rakyat desa Belambunan digusur secara paksa karena daerah kediaman dan lahan mereka akan digunakan untuk latihan gabungan militer. Lahan pertanian mereka digusur oleh bulldozer. Aku dan aktivis Winatra lainnya mengusulkan agar melawan tentara dengan melakukan aksi tanam jagung. Kami tak punya mortal dan senapan panjang. Kami tidak punya otot, tak punya uang. Gerakan kami semua bermodalkan semangat, uang pribadi dan beberapa sumbangan individu yang sudah muak dengan pemerintah Orde Baru yang semakin represif dari tahun ke tahun. Kali ini kami menambah senjata perlawanan itu dengan aksi penanaman jagung. Teman-teman mohon perhatiannya. Jadi di sini kita dibagi menjadi 2 kelompok untuk bermalam di rumah petani. Saya harap kalian tetap menjaga sikap karena pergerakan kita masih banyak diawasi. Lalu, bagaimana dengan aksi tanam jagung ini, Nan? Kapan kita akan melaksanakannya? Kita akan melaksanakannya besok subuh saat tentara mulai lengah dan masih banyak yang tertidur. Selamat beristirahat ya, Nak.
Iya Bu, terima kasih. Sama-sama nak. Jadi teman-teman, bagaimana untuk kegiatan besok? Kuharap besok lancar-lancar saja. Lebih baik kita beristirahat saja dahulu. Tapi perasaanku tidak enak nih. Apa sih Dan? Malam-malam gini ada-ada saja. Serius Gus, sepertinya para tentara akan berkeliling rumah warga. Bener Dan? Iya. Semuanya bunyi, jangan ada suara. Ada apa Pak? Lama sekali buka pintunya, ibu ini mencurigakan. Mencurigakan bagaimana Jangan Pak? pura-pura tidak tahu. Ada sekelompok mahasiswa yang baru saja tiba tadi sore di desa ini. Saya curiga mereka akan melakukan aksi macam-macam lagi. Mereka ada atau tidak? Saya tidak tahu Pak, saya tidak melihat mereka. Jangan berbohong. Saya Awas tidak kalau berbohong. berbohong. Sudah nak, mereka sudah pergi. Terima kasih Bu sudah menyelamatkan kami. Ya sama-sama nak. Gawat nih kalau mereka terus-terusan berpatroli. Kalau mereka terus-terusan berpatroli sampai pagi, kita akan sulit melakukan aksi tanam jagung. Aku harus menghubungi Mas Bram. Susah Laut, mereka masih di sekitar sini. Tunggu sampai mereka pergi. Teman-teman, apakah kalian baik saja? Woi, Pascal. Woi, sudah lama tidak bertemu. Aku berhasil kabur dari belakang Bapak Selamat dan aku dengar desa ini akan diblokade sampai besok pagi. Begitu ada kesempatan, kita harus segera pergi dari desa ini. Maksudmu Kinan, kita sudah jauh-jauh ke desa ini. Kemudian kita pulang lagi ke Jogja gitu. Bukan begitu Tama, tapi itu harus. Bagaimana caranya keluar? Jika desa ini dikelilingi tentara itu. Sedangkan besok subuh kita akan melakukan aksi tanam jagung. Kurasa tak mungkin, Gus. Kita harus menunggu dengan tetap waspada. Kita harus pergi sekarang juga. Kita harus pergi sekarang juga. Maksudmu Pak? Hujan akan lebat, penjagaan mereka mungkin tidak akan ketat. Aku setuju. Asal kita jangan pergi berkelompok, kita bisa pergi melalui ladang dan pematang. Laut benar, kita harus diantar oleh Pak Slamet karena beliau yang tahu jalan melalui pematangan. Selama di sana, kalian tidak boleh menyalakan senter ya. Oh sudah mau pulang ya nak? Iya, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nu, lepasin aku sih Nu. Aku susah maju nih Nu. Kayaknya dengar deh. Apaan? Gak tahu lembek-lembek gini dan sana. Wis kayak film Hollywood baik. Teman-teman, kita berpisah di sini. Bagi yang rumahnya dekat, kalian bisa sekalian pulang. Aku harap kalian bisa menjaga sikap karena pergerakan kita masih banyak diawasi. Paham? Paham. Bubar. Setelah aksi tanam jagung Belanguan, pelan tapi pasti, organisasi Winatra dan Wirasena, induk Winatra menjadi terlarang. Semua mahasiswa yang terlibat menjadi buronan, terutama para petinggi dan pengurus organisasi tersebut, masuk ke dalam daftar pencarian orang. Kami kini berpencar untuk mengamankan diri. Sudah 2 tahun, aku, Sunu, dan Alek berpindah-pindah dan tidak menetap. Setiap kami mulai merasa ada yang mengikuti, kami kembali berpergian jauh dari lokasi tersebut, bahkan sampai berpindah pulau ke Pulau Sumatera. Kinan, Anjani, dan Sunu kini mulai tergonta-ganti identitas agar tidak ketahuan. Kehidupan kini menjadi begitu sulit. Kami menghindari berpergian ke tempat-tempat ramai dan juga membatasi komunikasi dengan keluarga. Ya, tentu saja aku menjadi jarang semakin pulang ke rumah. Adikku, Asmara, mengerti dengan kondisiku.
Jika ibu bapak menungguku pulang untuk makan di akhir pekan, maka Asmara akan mengatakan bahwa aku sangat sibuk dengan tugas kuliah dan akan bersabar sesabar mungkin. Aku dan buronan lainnya saling berkomunikasi lewat telepon yang disampaikan secara estafet melalui kurir atau telepon umum. Woi, tungguin. Yuk masuk dulu yuk. Istirahat dulu. Iya, benar dong Laut. Kemarin ada pesan dari Asmara yang disampaikan ke Anjani. Dia berpesan agar kamu berhati-hati. Dia berkata, bapak dan ibu kamu melihatmu di meja makan bersama mereka. Sampaikan kepada mereka, aku berjanji akan berhati-hati. Dan suatu hari nanti, aku akan pulang duduk bersama mereka di meja makan sambil menikmati masakan ibu seperti biasa. Sudah lebih dari setahun kami berpindah-pindah, Bogor, Cilegon, Bekasi, dan kami sempat ke Bandung untuk kembali lagi ke Jakarta Barat. Sesekali aku membayangkan kita bisa keluar dari dunia yang kita kenal ini, meloncat melalui sebuah portal dan masuk ke dimensi lain, di mana Indonesia adalah dunia yang lebih demokratis daripada sekarang. Presiden dipilih berdasarkan pemilu yang betul-betul adil, pilar-pilar lain berfungsi dengan baik. Perangkat hukum dan parlemen tidak berada dalam genggaman diktator dan perangkatnya. Apakah kita akan pernah hidup dalam Indonesia yang demikian? Indonesia yang tak perlu membuat para aktivis dan mahasiswa yang kritis harus hidup dalam buruan. Anjani, Asmara, Bapak, Ibu, aku merindukan kalian. Halo, Nak, ini bapak nak, kamu baik-baik saja kan nak? kenapa? Ada apa pak? Aku kangen bapak, ibu, dan Asmara. Bapak sehat? Iya, bapak baik-baik saja. Kamu ada di mana? Tidak jauh dari bapak. Bapak kan tahu. Hati-hati ya nak. Itu lampu. Kayaknya lupa bayar token nih. Siapa kalian? Harus bantunya. Sudah ingat, di mana tempat persembunyian Kasiki nanti? Siapa yang membiayai kegiatan sampah kalian? Woi Tuli, di mana Kasiki nanti? Winatra dan Wiresena. Itu semua anak didik Arifin Darmantio yang sudah membusuk di penjara. Masih saja kalian setia pada anak itu. Laut, ayo kita tulis saja. Minumlah. Woi, minum. Kenapa kalian berniat mau mengganti presiden? Urusan apa kalian anak-anak kecil mau mengganti presiden? Kalau kami memang anak kecil, kenapa bapak merasa terancam pak? Winatra, apa arti Winatra? Membagi secara rata. Bagi cara rata, seperti ajaran komunis, begitu. Enggak lah, semua ajaran baik kan memang mengajarkan kita untuk berbagi pak. Ajaran agama, ajaran orang tua, bahkan ajaran kesila kelima juga mengajarkan kita tentang keadilan pak. Lancarin lagi, kalian ikutan PKI. Pidato-pidato galau peranayakan membela petani dan buruh persis PKI. Yang membela semua rakyat Indonesia yang miskin. Wirasena, Saya kenapa pak? artinya Para pemberani.
So berani ingin mencabut 5 undang-undang. Gila anak-anak ini. Begini, terserah kamu mau bungkam atau bersuara, nanti pasti akan tertangkap suatu hari. Nanti Alex, Sunu, Daniel, Naratama, dan juga si Mataraka, tentu saja si kecil manis Anjani. Tuh kan, aku gak bilang, dia itu pacarnya si kecil Anjani, bukan si Kinan. Bayangkan saja pacarmu itu terangkat. Betapa senang kami di sini mendapat hiburan. No, Ya, kira-kira kita di sini sudah tanggal berapa? Kau mencatat tidak? mungkin sekarang sudah tanggal 19 Maret tahun 98. Kok kamu bisa tahu? Aku menggoreskan darahku ke dinding dengan cara jariku ditusuk dengan tusuk gigi. Kok kamu bisa tahu kalau sudah berganti hari? Aku mendengarkan musik jelek itu di setiap pagi. Itu hanya perkiraanku saja. Jadi kita sudah 6 hari di sini, Andrea. Iya. Laut, Kinan di mana? Aku benar-benar tidak tahu, Nu. Aku rasa dia masih di luar karena mereka terus selalu bertanya tentang keadaan Kinan. Woi, makan. Makanan laut. Seenggaknya mereka ingin kita hidup. Laut, Tama selama ini kemana? Aku tidak tahu, Nu. Kata Kinan dia dipindahkan tugas ke sana kemari. Apakah kamu curiga? Ya, aku curiga. Dia salah satunya yang tidak selalu luput. Ya, dia memang menyebalkan. Woi, gua kebelet nih, pengen ke WC. Kalau nggak, keburu keluar di sini nih. Jalan cepet. Masuk dilepas tutup matanya. Iya, bacot. Woi, jangan tolol ya. Biarkan dia melihat wajahku sejenak. Halo biru laut. Gusti, Dasar pengkhianat kau. Sialan lo. Gue tahu perasaan lo. Sudah. Tempat apa ini? Nah, lu nggak usah banyak tanya. Duduk lo di situ. Tama, Bagaimana ceritanya kamu bisa di sini? Laut, maafkan aku, Tama. Maafkan kami. Laut, Anjani terus mencari info tentangmu. Adikmu, orang tuamu, dan Anjani mencarimu kesana kemari. Kinan dan aku mendapat informasi dari Gusti. Aku tidak bisa berada di area Jakarta Pusat ini. Jadi kau terjadi gempa bersama Kinan. Iya, Kau tahu dia dibawa kemana? tidak Laut. Sejak dijaring, mobil kami dipisahkan. Aku tidak tahu dia dibawa kemana. Sunu, Tama, Ada apa Laut? aku bertemu Gusti di koridor tadi. Apa kau yakin itu Gusti? Aku bertemu Gusti di koridor. Dia menggunakan pakaian kemeja rapi dengan kamera bisnya sibuk memotretku dengan tubuh babak belur. Kau yakin itu adalah Gusti Suroso? Ya, tidak lain tidak bukan, dia adalah Gusti Suroso. Kita kebobolan. Bagaimana bisa Kinan tidak mencium aroma mangsa itu? Ular, dia lebih cocok dipanggil ular. Merayap, melilit, dan menggigit, serta meneteskan beberapa racun yang mematikan. Kalian terlalu sibuk mencurigai aku, sehingga pengkhianat sesungguhnya lolos. Tapi aku paham, memang lebih mudah mencurigai orang yang banyak protes seperti aku. Kalau aku sampai diambil dan tidak kembali, Bacot. sampaikan kepada Asmara, aku akan mengirimkan pesan melalui apa yang dimiliki alam. Dan
sampaikan kepada Anjani, hiduplah bersama orang yang dicintainya. Babang ini. Lepaskan aku. Jangan lu ikut aja. Bajingan kalian. Lepaskan aku. Diam. Aku akan dibawa kemana? Di mana Sunu? Ke laut sesuai namamu, ke kuburanmu. Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan ruhku menghidupi sajak ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Aku seketika ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tidak takut pada gelap, karena dalam hidup ada terang dan ada gelap. Gelap adalah bagian dari alam, tapi jangan sampai kita mencapai titik kelam. Karena kelam adalah tanda bahwa kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan. Satu titik ketika aku tak bisa dipertahankan lagi. Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan atau kekelaman. Kemana kalian membawa Sunu dan Laut? Apa yang ingin kalian lakukan sekarang? Menyiksa kami lagi? Atau membunuh kami? Kemana kalian membawa Laut dan Sunu? Udah, jangan berisik. Jadi kamu akan dilepaskan dan dikembalikan ke rumah orang tuamu. Tapi dengan syarat, kamu tidak boleh mengadu pada pihak luar negeri atau wartawan, atau kamu akan mati. Semua ini akan dilakukan untuk keamanan negara. Kamu berindikasi presiden akan ditumbangkan. Aku telah mengurus perjalanan pulang ke kampungmu. Dan kalau kamu berbuat macam-macam, mereka tidak akan segan-segan membunuhmu. Bagaimana dengan Laut dan Sunu? Mereka tidak akan dilepaskan ke laut yang luas. Hahaha. Saja di sini, dan macam-macam kamu akan ada mobil yang menjemputmu. Banyak di antara kami yang mengawasimu. Laut, Sunu, kami telah bebas. Entah sekarang ragamu ada di mana. Entah di mana aku bisa pergi jika hendak menemuimu. Dengarlah Laut, Sunu, biarkan jiwamu mendengar pengakuanku pada dunia tentang apa yang telah kita lalui, tentang ketidakpastian yang tidak berujung. Tentu saja untukmu, kawan. Yang paling sulit adalah menghadapi ketidakpastian. Kami tidak merasa pasti tentang lokasi kami. Kami tidak tahu pasti apakah kita akan bisa bertemu kawan dan orang tua kami. Kami tidak merasa pasti apa yang mereka inginkan, apakah kita akan dilepas atau dibunuh. Kami tidak tahu secara pasti apa yang sebetulnya mereka inginkan, selain meneror dan membuat dia hancur. Saya sudah siap dengan segala hal dan bahaya yang akan saya hadapi setelah ini. Bicara di publik, bahkan ditembak di tempat pun, saya sudah siap. Badai puan telah berlalu. Salahkah ku menuntut
di sebelahmu. I thank God and my lucky stars. Apa kalian menyebut dua kalian? Allah Akbar. Dan waktu yang terus berjalan. 5 aja 5. Oh, enggak usah. Sini saya patah. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah menunggu. Rumah lu cocok. Kamera HP-nya sama saya tidak bersendal. Tembak. Anjir. Di dua mayat nongor di sana lihat tuh. Sedang gali.